Mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan para pendeta, misionaris, dan kroco-kroco gereja. Baik, salam bagi kita semuanya, dimanapun Anda berada pada saat ini. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kembali lagi kita di channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, saya akan menanggapi tentang seorang mualaf yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu berbuat dosa di dalam Matius 21 ayat 1 yang menceritakan tentang bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengambil seekor lembu. Nah, saudara-saudara, sebelum saya menanggapi tentang cuplikan video yang dinyatakan oleh seorang mualaf ini, maka perlu kita mendengar cuplikan video tersebut. Mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan para pendeta, misionaris, dan kroco-kroco gereja mencoba untuk menutupi dosa-dosa Yesus. Insya Allah di dalam video ini kita akan ungkap salah satu dosa Yesus yang ada di dalam Bible. Dan saya ingat ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencuri seekor keledai betina dan anaknya yang terdapat di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3. Dan tidak hanya itu, ada di dalam Markus 11 ayat 1 sampai 6, juga Lukas 19 ayat 28 sampai 34, dan terlebih di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 14. Nah, inilah ya, dan Yesus sudah melanggar 2 dari 10 hukum Taurat. Yang pertama adalah mencuri, dan yang kedua adalah di dalam Ulangan 5 ayat ke-21. Di situ disebutkan, jangan mengingini istri sesamamu, menghasratkan rumahnya, menginginkan hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, ataupun lembunya, dan juga jangan mengingini keledai. Dan ternyata Yesus langgar, gak percaya, gak mungkin Yesus lakukan itu. Anda sudah baca Bible Anda? Yesus punya dosa, dan Yesus sangat berdosa. Ada banyak dosa Yesus yang belum saya ungkapkan. Ini baru salah satu. Baik teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, kita sudah tadi mendengarkan hasil daripada cuplikan video di mana saudara kita mualaf mengatakan bahwa para pendeta-pendeta, para misionaris, para penginjil, para kroco-kroco gereja, saya melihat bahwa ketika dia berkata bahwa Yesus terbukti melakukan dosa di dalam Matius 21 dan di dalam Markus 11 dan beberapa ayat yang lainnya. Saya mau katakan saudara bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita yang mualaf tadi, saya mau katakan itu, saya mau bantah bahwa itu adalah satu kesalahan atau satu kebohongan yang sangat besar yang diungkapkan oleh saudara kita, mengganggu daripada pemahaman kita sebagai orang Kristiani yang mempercayai kepada Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada ayat itu saya mau katakan bahwa dalam kita memahami setiap paragraf atau setiap cerita daripada firman Tuhan yang kita baca, tentu kita harus pahami apa kejadian sebenarnya dan yang sesungguhnya yang terjadi di dalam firman Tuhan itu. Nah, kemudian kita harus juga pahami bahwa firman Tuhan itu berbicara kepada siapa, tujuannya kepada siapa, maksudnya apa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita baca. Saya mengambil firman Tuhannya di dalam Markus 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita. Nah, saudara, firman Tuhan begini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa
Kenapa kamu melakukan itu? Jawab, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini perlu kita pahami saudara bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi itu adalah satu kebohongan yang sangat merugikan kita saudara. Saya katakan merugikan kita dalam memahami firman Tuhan yang luar biasa. Tentu kita harus tahu saudara, ada satu hal yang hebat ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini tadi, bahwa yang hebatnya adalah di mana para murid-murid Yesus ketika disuruh oleh Tuhan Yesus pergi untuk mengambil keledai muda yang ditambah itu saudara, dan mereka langsung pergi. Ini hal yang luar biasa. Nah, dengan catatan bahwa ketika nanti orang bertanya kepada mereka, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu apa jawabannya? Tuhan memerlukannya. Nah, kita tahu saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari sebelum ayat ini, ia melakukan mukjizat. Yesus terkenal adalah Mesias, Raja bagi bangsa Israel. Saudara, dari firman Tuhan yang kita bacakan tadi ada kaitannya dengan sejarah di masa lampau, di mana seorang raja, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengharuskan warganya untuk memenuhi permintaan raja. Benda atau jasa apapun yang diminta oleh raja akan diberikan oleh rakyatnya, bukan dengan sungut-sungut, melainkan itu sebuah kehormatan kepada mereka ketika seorang raja meminta kepada mereka, dan itu juga melambangkan sebagai tanda ucapan terima kasih mereka kepada seorang raja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ada kaitannya dengan sejarah itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini juga jelas kita katakan kalau dikatakan Yesus berbuat dosa di ayat itu, karena kita lihat saudara di dalam ayat firman Tuhan, di dalam firman Tuhan Markus 11 ayat 3 tadi dikatakan bahwa, dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya. Nah, kemudian bukan hanya itu saja saudara, tetapi ia berkata ia akan segera mengembalikannya ke sini. Nah, di sini di ayat ini saudara dijelaskan bahwa Yesus memerlukannya. Ketika nanti orang bertanya Yesus memerlukannya, Tuhan Yesus memerlukannya, Yesus itu sudah terkenal. Di awal daripada paragraf ini kita sudah tahu bahwa Yesus itu sudah terkenal melakukan mukjizat, melakukan keajaiban yang dahsyat, dan kuasa Tuhan luar biasa, penyembuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini ketika orang mendengar hal itu, maka saudara-saudaraku, dia akan langsung memberi, karena dia tahu bahwa ini adalah Mesias, ini adalah Raja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia senang ketika Yesus mengambil keledai, senang, bangga, karena dia dipilih, keledainya dipilih untuk ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dilakukan di dalam konteks ini. Dan itu juga dikatakan saudara, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Itu perkataan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya di sini mencatat bahwa Yesus itu tidak ambil keledai itu langsung bawa pulang ke rumah, tetapi setelah ditunggangin akan dikembalikan ke sini lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa. Saya pikir ini hal yang luar biasa. Kalau kita mengatakan ini mencuri sih, ini sebuah kebohongan atau sebuah pemikiran atau paradigma yang salah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di situ juga saudara, ketika murid-murid Yesus mengambil itu, dan ada orang di situ saudara, ada orang di situ saudara, di mana di ayat yang kelima, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Nah, di sini mencatat bahwa orang-orang di situ ada orang di situ ketika mereka melepaskan keledai itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, kalau seandainya ini sebenarnya adalah tindakan pencurian atau tindakan kriminal, maka
orang-orang yang ada di situ akan menerjang dengan batu, akan melempari dengan batu, atau mengejar mereka, atau meneriakin mereka maling. Tetapi saudara, apa yang dilakukan di ayat ke-6? Kita lihat. Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus. Mereka menjawab seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, maka orang-orang itu membiarkan mereka. Nah, saudara coba lihat. Orang-orang yang bertanya tadi kepada murid-murid Tuhan Yesus dan mengizinkan mengambil. Nah, saudara, di sini kita katakan bahwa kalau seandainya ada tindakan kriminal di sini, mungkin udah digebukin gitu ya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa apa yang dinyatakan oleh saudara kita yang mualaf tadi itu adalah satu kebohongan. Itu adalah masalah yang luar biasa yang ia ingin jual. Saudara-saudara ingin katakan bahwa seolah-olah dia memahami Alkitab itu. Nah, dia tidak mengerti bahwa apa maksud dan sejarahnya, kenapa Yesus bisa melakukan tindakan demikian. Ini kan konteksnya berbicara di Yerusalem, bukan di Indonesia. Waktu saudaraku ya dikasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh saudara kita tadi, saya mengatakan bahwa itu satu kebohongan. Jelas di sini dikatakan bahwa Yesus melakukan hal yang terbaik, di mana ketika murid-muridnya mengambil keledai muda itu, ada orang di situ. Dan mereka, mungkin orang-orang itu kan udah tahu bahwa Yesus itu adalah seorang raja, dia adalah Mesias. Dan mereka senang ketika Yesus mengambil keledai itu dan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Nah, coba bagaimana ekspresi yang dilakukan oleh bangsa atau orang-orang Yerusalem ketika Yesus menunggangi kuda itu. Mereka mengambil kain mereka dan mereka mengalaskannya dengan kain, dan Yesus naik. Dan setelah itu mereka letakkan kain mereka di jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus itu, bahkan daun-daun hijau. Nah, saudara, ini melambangkan mereka memuji atau meneriakan bahwa Yesus adalah sang juru selamat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini saudara luar biasa. Mereka menaikkan kata Hosana. Hosana dalam bahasa Ibrani, Hosana itu artinya apa, saudara? Hosiana dalam bahasa Ibrani, Hosiana, yang artinya tolong selamatkan kami. Mereka mengatakan Yesus dan mengharapkan besar bahwa Yesus adalah juru selamat yang menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih dewasa memahami apa yang disampaikan saudara-saudara kita ini. Ini hanya sebuah dilema bagi mereka, bagaimana cara untuk menunjukkan bahwa mereka lebih bisa. Nah, oleh karena itu mereka lebih mengerti tentang firman Tuhan, mereka teliti. Tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh saudara kita ini, saya pikir ini adalah tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, oleh karena itu sebagai orang umat percaya, sebagai orang Kristiani, kita jangan secara langsung menelaan apa yang mereka katakan, tetapi kita mencoba lebih lagi mengasah, saudaraku, iman kita dengan kita membaca firman Tuhan ini, dan terus kita akan membaca dan Tuhan akan memberikan pencerahan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita, pengertian hikmat sehingga kita mengerti apa maksud dan tujuan firman Tuhan itu disampaikan kepada kita. Nah, saudara, sekian apa yang saya sampaikan untuk kita. Biarlah kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat, dan Tuhan terlalu memberkati kita. Terima kasih. Shalom.